Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto selaku dosen pengampu mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship kelas 503 serta rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, perkenalkan saya Risyayani Oktaviana Rizal akan memaparkan analisis 10 types of innovation sebagai bagian dari ujian tengah semester ganjil tahun akademik 2025-2026. Adapun studi kasus yang saya angkat dalam presentasi ini adalah Gojek sebagai salah satu perusahaan digital nasional yang berhasil membangun inovasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Dalam praktik kewirausahaan modern, inovasi tidak lagi dapat dipersempit hanya sebagai penciptaan produk baru. Banyak organisasi gagal bukan karena produknya buruk, tetapi karena model bisnis, proses internal, dan pengalaman pelanggan yang tidak inovatif. Menjawab tantangan tersebut, Doblin Group mengembangkan kerangka 10 Types of Innovation yang menempatkan inovasi sebagai satu sistem terpadu yang mencakup cara perusahaan menciptakan nilai, menyampaikan nilai, dan mempertahankan nilai. Kerangka ini membagi inovasi ke dalam 3 kategori utama, yaitu configuration, offering, dan experience, yang secara keseluruhan membentuk satu innovation wheel. Pendekatan ini menekankan bahwa inovasi yang paling kuat dan sulit ditiru biasanya merupakan kombinasi dari beberapa tipe inovasi sekaligus. Kategori pertama ada configuration atau konfigurasi, yaitu inovasi pada sistem internal dan model bisnis. Configuration berfokus pada bagaimana organisasi diatur, bagaimana nilai diciptakan dari dalam, serta bagaimana perusahaan memperoleh keuntungan. Inovasi pada kategori ini seringkali tidak terlihat langsung oleh pelanggan, tetapi memiliki dampak strategis jangka panjang. Aspek pertama pada kategori ini ada profit model. Profit model ini berkaitan dengan cara perusahaan menghasilkan pendapatan dan memperoleh keuntungan. Inovasi pada tipe ini terjadi ketika perusahaan menemukan cara baru, unik, atau lebih efisien dalam memonetisasi produk dan layanannya dibanding pesaing. Alih-alih hanya mengandalkan penjualan satuan, perusahaan dapat mengembangkan model seperti langganan, freemium, bundling, membership, atau pay per use. Inovasi profit model memungkinkan perusahaan menjangkau segmen pasar baru, menciptakan pendapatan berulang, serta meningkatkan stabilitas keuangan. Dalam banyak kasus, perubahan profit model justru menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling sulit ditiru. Kemudian yang kedua ada network. Network ini mengacu pada bagaimana perusahaan membangun hubungan dan kolaborasi dengan pihak eksternal untuk menciptakan nilai. Inovasi tidak selalu harus dilakukan sendiri, justru seringkali muncul dari sinergi dengan mitra, pemasok, distributor, komunitas, atau bahkan pesaing. Melalui inovasi network, perusahaan dapat memperluas kapabilitas tanpa harus memiliki seluruh sumber daya secara internal. Kolaborasi sinergis strategis memungkinkan perusahaan mengurangi resiko, mempercepat inovasi, serta memperluas jangkauan pasar. Dalam ekonomi digital, network dapat semakin penting karena nilai seringkali tercipta melalui ekosistem, bukan entitas tunggal. Kemudian ada structure. Structure ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengatur aset, sumber daya manusia, serta tata kelola organisasinya. Inovasi struktur ini terjadi ketika perusahaan mengubah cara pengelolaan talenta, pembagian peran, atau bentuk organisasi untuk mendukung strategi bisnis. Contohnya termasuk struktur organisasi yang lebih datar, tim lintas fungsi, sistem kerja fleksibel, atau budaya berbasis kinerja dan inovasi. Struktur yang lebih inovatif memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat, meningkatkan kolaborasi internal, serta mendukung kreativitas karyawan. Dalam jangka panjang, struktur organisasi yang adaptif menjadi fondasi yang penting bagi keberlanjutan inovasi. Selanjutnya ada proses. Proses ini berfokus pada bagaimana pekerjaan dilakukan di dalam organisasi. Inovasi proses mencakup penerapan metode, teknologi, atau sistem baru yang membuat aktivitas operasional menjadi lebih efisien, konsisten, dan berkualitas. Inovasi pada tipe ini dapat berupa otomatisasi, digitalisasi, penggunaan data analitik, atau standar kerja unggul yang menjadi ciri khas perusahaan. Proses yang inovatif tidak hanya menurunkan biaya, tapi juga meningkatkan kecepatan, akurasi, dan keandalan layanan. Keunggulan proses sering kali sulit ditiru karena tertanam dalam budaya dan sistem internal perusahaan. Selanjutnya ada offering atau penawaran, yaitu inovasi pada produk dan layanan inti. Offering ini berfokus pada apa yang sebenarnya ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, baik dalam bentuk produk, layanan, maupun kombinasi keduanya. Selanjutnya, produk performance. Nah, produk performance ini berkaitan dengan kualitas, fitur, dan kinerja utama dari produk atau layanan. Inovasi pada tipe ini terjadi ketika perusahaan meningkatkan fungsi, keandalan, dan kemudahan penggunaan sistem atau efisiensi produknya. Inovasi produk performance seringkali menjadi bentuk inovasi yang paling mudah dikenali oleh konsumen. Namun, jika berdiri sendiri tanpa dukungan inovasi lain, keunggulan ini relatif mudah ditiru oleh pesaing. Oleh karena itu, produk performance sebaiknya dikombinasikan dengan tipe inovasi lain agar menghasilkan keunggulan yang berkualitas. Selanjutnya, produk system. Produk system ini merujuk bagaimana produk atau layanan saling terhubung dalam satu ekosistem yang terintegrasi. Inovasi pada tipe ini terjadi ketika perusahaan menciptakan rangkaian produk, layanan pelengkap, atau platform yang saling mendukung. Dengan produk sistem yang kuat, pelanggan tidak hanya membeli satu produk, tapi juga masuk ke dalam satu ekosistem. Hal ini meningkatkan switching cost atau loyalitas pelanggan. Inovasi produk sistem juga membuka peluang cross-selling dan pengembangan nilai jangka panjang. Kategori selanjutnya yaitu experience atau pengalaman, yaitu inovasi pada interaksi dan hubungan dengan pelanggan. Experience ini berfokus bagaimana pelanggan berinteraksi dengan perusahaan sebelum, selama, dan setelah menggunakan produk atau layanan.
Aspek selanjutnya yaitu service. Service ini mencakup inovasi dalam cara perusahaan memberikan dukungan dan layanan kepada pelanggan. Ini termasuk layanan pra-penjualan, purna jual, bantuan teknis, serta fitur pendukung lainnya. Inovasi service bertujuan untuk mengurangi friksi, meningkatkan kenyamanan, dan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Layanan yang unggul dapat menjadi pembeda utama, bahkan ketika produk yang ditawarkan relatif serupa dengan pesaing. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu channel. Channel berkaitan dengan bagaimana produk atau layanan disampaikan dan diakses oleh pelanggan. Inovasi channel ini dapat berupa penggunaan saluran digital atau integrasi berbagai platform distribusi. Pemilihan channel yang tepat memungkinkan perusahaan menjangkau pelanggan secara lebih luas, tepat, cepat, dan efisien. Inovasi channel juga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kemudahan dan kecepatan layanan. Selanjutnya ada brand. Brand tidak hanya sekedar logo atau identitas visual, tapi mencerminkan persepsi, nilai, dan janji perusahaan kepada pelanggan. Inovasi brand terjadi ketika perusahaan mampu membangun makna yang kuat dan relevan di benak konsumen. Brand yang inovatif mampu menciptakan ikatan emosional, meningkatkan kepercayaan, dan membedakan perusahaan dari pesaing. Dalam banyak kasus, brand menjadi aset strategis yang nilainya melebihi produk itu sendiri. Yang terakhir ada customer engagement. Customer engagement ini berfokus pada bagaimana perusahaan membangun hubungan jangka panjang dan interaksi bermakna dengan pelanggan. Inovasi pada tipe ini mencakup personalisasi, komunikasi pengguna, interaksi digital, serta pengalaman yang berkelanjutan. Tujuan utama customer engagement ini adalah menciptakan keterlibatan aktif, bukan hanya transaksi. Ketika pelanggan merasa terlibat, mereka cenderung lebih loyal. Selanjutnya kita masuk ke analisis 10 types of innovation pada studi kasus yang telah saya pilih, yaitu Gojek. Sejarah perkembangan Gojek. Sejak awal pendiriannya, Nadiem Anwar Makarim meyakini bahwa ide Gojek tidak hanya akan menjadi solusi bisnis, tapi juga membawa manfaat multidimensi bagi berbagai pihak. Melalui pemanfaatan teknologi digital, pengemudi ojek dapat memperoleh penumpang dengan lebih mudah dan pendapatan yang lebih stabil. Sementara masyarakat mendapatkan akses transportasi yang cepat, fleksibel, dan terjangkau. Di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan dan biaya layanan, pemerintah diuntungkan melalui kontribusi pajak, serta masyarakat luas merasakan dampak positif berupa berkurangnya kemacetan dan perbaikan kualitas lingkungan. Gojek secara resmi diluncurkan pada tanggal 13 Oktober 2010. Pada fase awal ini, Gojek masih beroperasi secara sederhana sebagai layanan call center dengan hanya 20 pengemudi ojek motor dan 1 pusat layanan. Model bisnis awal ini menjadi fondasi penting bagi pengembangan platform meskipun skalanya masih sangat terbatas. Namun, visi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam layanan transportasi telah mulai terbentuk sejak periode ini. Transformasi besar terjadi pada tahun 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi mobile berbasis Android dan iOS. Peluncuran aplikasi ini menjadi titik balik evolusi Gojek. Jumlah pesanan meningkat drastis dari sekitar 3.000 order menjadi 100.000 order per hari atau meningkat lebih dari 33 kali lipat. Wilayah operasional Gojek pun tidak lagi terbatas di area Jakarta, melainkan merambah ke berbagai kota besar di Indonesia. Pada periode ini, Gojek juga memperluas layanan ke sektor lain seperti pengantaran makanan, pemesanan tiket, dan logistik, serta menerima pendanaan seri A sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap model bisnisnya. Lanjut pada tahun 2016, hanya 1 tahun setelah peluncuran aplikasi, Gojek mencatatkan sejarah sebagai startup unicorn pertama di Indonesia. Jumlah pesanan harian melonjak hingga 300.000 order per hari, dan nama Gojek semakin dikenal luas oleh masyarakat nasional. Pencapaian ini menegaskan bahwa inovasi berbasis platform digital mampu mengubah pola konsumsi layanan transportasi dan jasa di Indonesia. Momentum pertumbuhan berlanjut pada tahun 2017 ketika Gojek masuk ke dalam daftar 20 perusahaan yang mengubah dunia versi majalah Fortune dan menempatkan posisi ke-17. Dalam kurun waktu 18 bulan, pertumbuhan Gojek tercatat mencapai 3.600 kali lipat, menjadikan salah satu perusahaan dengan laju pertumbuhan tercepat di dunia. Pengakuan internasional ini semakin memperkuat posisi Gojek sebagai pemain utama dalam industri teknologi. Pada 2018, Gojek mulai melakukan ekspansi regional dengan memasuki pasar Asia Tenggara dimulai dari Vietnam dan Thailand. Pada tahun ini jumlah pemesanannya mencapai 100 juta order per hari. Sementara total volume transaksi meningkat hingga 1.100 kali lipat. Langkah ekspansi ini menandakan transformasi Gojek dari perusahaan nasional menjadi pemain regional. Pada tahun 2019, fase konsolidasi dan penguatan ekosistem, Gojek kembali masuk ke dalam daftar perusahaan favorit versi Fortune dan telah memiliki lebih dari 20 layanan serta sekitar 2 juta mitra driver. Pada tahun yang sama, Gojek menerima pendanaan seri F, salah satu pendanaan terbesar dalam sejarah startup Indonesia yang melibatkan investor global seperti Google, DJ.com, dan Mitsubishi. Memasuki tahun 2020, Gojek menghadapi tantangan besar akibat pandemi COVID-19. Namun, perusahaan berhasil mengadaptasi dengan cepat melalui integrasi layanan lintas negara, mencakup Indonesia, Singapura, Thailand, dan Vietnam. Dalam satu aplikasi, pada masa ini, GoFood menjadi salah satu layanan paling membantu masyarakat selama pandemi dan tercatat sebagai aplikasi yang paling user-friendly dan lebih dari 190 juta unduhan.
Puncak transformasi strategis terjadi pada tahun 2021 ketika Gojek melakukan merger dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group, yang kemudian menjadi grup teknologi terbesar di Indonesia. Merger ini memperkuat ekosistem digital nasional dengan mengintegrasikan layanan transformasi, logistik, pembayaran digital, dan e-commerce dalam satu kelompok usaha. Kita masuk pada analisis kategori yang pertama, yaitu inovasi konfigurasi. Pada Gojek berfokus pada bagaimana perusahaan ini merancang cara menghasilkan nilai ekonomi sekaligus mengelola sistem internal bisnisnya secara efisien. Berbeda dengan perusahaan transportasi konvensional yang bertumpu pada kepemilikan aset fisik dan satu sumber pendapatan. Gojek membangun fondasi bisnisnya melalui kombinasi inovasi pada model pendapatan, jaringan kemitraan, struktur organisasi, serta proses operasional berbasis teknologi digital. Aspek yang pertama yaitu profit model. Gojek menerapkan model pendapatan multi-stream yang inovatif dan terdiversifikasi. Perusahaan ini tidak hanya mengandalkan pendapatan dari biaya jasa transportasi, tapi juga mengembangkan berbagai sumber pendapatan lain yang saling terintegrasi. Salah satu inovasi paling signifikan adalah kehadirannya GoPay sebagai dompet digital yang menciptakan konsep floating money, di mana dana pengguna tersimpan dalam ekosistem Gojek dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai layanan. Selain itu, melalui GoFood, Gojek mengubah pola bisnis pengantaran makanan dengan mengambil komisi dari merchant serta biaya layanan dan pengantaran dari pengguna. Seiring waktu, pendapatan dari layanan non-transportasi, khususnya GoFood dan GoPay, bahkan melampaui kontribusi layanan transportasi. Inovasi profit model ini memungkinkan Gojek menjaga keberlanjutan bisnis, mendukung strategi subsidi silang, serta mempercepat pertumbuhan pengguna pada fase ekspansi. Kemudian aspek yang kedua yaitu network. Dalam aspek jaringan, Gojek membangun value creating network yang luas dan saling menguntungkan. Gojek tidak memposisikan mitra driver dan merchant sebagai karyawan, melainkan sebagai mitra bisnis. Jutaan mitra driver, UMKM, dan merchant menjadi bagian dari ekosistem yang saling bergantung dan saling memperkuat. Selain jaringan internal tersebut, Gojek juga menjalin aliansi strategis dengan berbagai institusi eksternal seperti sektor perbankan dan teknologi finansial. Kolaborasi dengan Bank Jago untuk layanan keuangan digital serta merger dengan Tokopedia dalam entitas Goto memperluas ekosistem bisnis Gojek tanpa harus membangun bank atau inventaris barang secara mandiri. Melalui jaringan ini, Gojek mampu memperbesar skala bisnis secara tepat dan resiko yang relatif terkendali. Kemudian aspek yang ketiga yaitu struktur. Struktur bisnis Gojek dirancang dengan prinsip asset light model, yaitu meminimalkan kepemilikan aset fisik. Gojek dikenal sebagai perusahaan transportasi terbesar di Indonesia tanpa memiliki armada kendaraan sendiri. Struktur organisasi internalnya disusun secara fleksibel dan berbasis vertikal produk, di mana setiap layanan utama seperti transport, food, dan payment memiliki tim khusus yang fokus dan otonom. Pendekatan ini memungkinkan setiap divisi bergerak secara agile atau secara lincah. Di sisi lain, integrasi talenta teknologi, data operasional, dan bisnis terdapat dalam satu sistem terkoordinasi menjadikan Gojek mampu mengelola kompleksitas ekosistem besar tanpa kehilangan efisiensi. Kemudian aspek yang keempat yaitu proses. Inovasi proses merupakan jantung operasional Gojek. Proses inti perusahaan ini bertumpu pada algoritma pencocokan atau matching antara sisi penawaran dari mitra driver dan merchant dan permintaan dari pengguna secara real time. Teknologi ini memungkinkan layanan berjalan cepat, akurat, dan efisien dalam skala besar. Gojek mampu menerapkan dynamic pricing atau penyesuaian harga berdasarkan kondisi permintaan dan ketersediaan seperti saat hujan atau kemacetan tinggi. Mekanisme ini berfungsi untuk menyeimbangkan supply and demand sekaligus menjaga insentif bagi mitra driver. Selain itu, proses digitalisasi Gojek mencakup optimalisasi rute, penilaian kinerja mitra, serta sistem pencegahan kecurangan atau fraud detection berbasis data. Keseluruhan proses ini membentuk keunggulan operasional yang sulit ditiru oleh pesaing. Analisis yang selanjutnya yaitu pada kategori offering, inovasi pada penawaran Gojek. Inovasi pada dimensi offering ini berfokus pada apa yang secara nyata ditawarkan perusahaan kepada pelanggan, baik dalam bentuk kinerja produk maupun bagaimana produk tersebut disusun dalam sebuah sistem yang saling terintegrasi. Dalam konteks ini, keunggulan Gojek tidak terletak pada aset fisik seperti kendaraan atau restoran, melainkan pada desain produk digital dan integrasi layanan yang membentuk sebuah super app. Kemudian aspek yang kelima yaitu product performance, yaitu super app sebagai inti keunggulan produk pada Gojek. Gojek menghadirkan inovasi produk performance melalui pengembangan super app, yaitu satu aplikasi yang bertumpu melayani berbagai kebutuhan masyarakat dalam satu antarmuka terpadu. Keunggulan produk Gojek bukan pada alat transportasinya, melainkan pada kemampuan aplikasinya dalam memberikan pengalaman layanan yang cepat, mudah, dan andal. Aplikasi Gojek ini dirancang dengan antarmuka yang sederhana dan intuitif, sehingga pengguna dapat memesan layanan transportasi, memesan makanan, mengirim paket, melakukan pembayaran digital, hingga mengakses berbagai layanan tambahan tanpa harus pindah aplikasi. Proses pemesanan tersebut dibuat secara singkat, estimasi harga dan waktu ditampilkan secara transparan, serta sistem berjalan dengan latensi yang rendah, sehingga respon aplikasi tetap cepat meskipun digunakan secara masif.
Kinerja produk ini secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat urban akan efisiensi, kepraktisan, dan kepastian layanan. Dengan fokus pada keandalan sistem dan kemudahan penggunaan, Gojek berhasil membangun persepsi bahwa aplikasi bukan sekedar alat pemesanan, tetapi asisten digital untuk aktivitas harian. Kemudian aspek yang keenam yaitu produk sistem, integrasi layanan pada satu ekosistem. Selain unggul pada kinerja produk, Gojek juga melakukan inovasi signifikan pada produk sistem, yaitu bagaimana berbagai layanan disusun dan dihubungkan menjadi satu kesatuan yang saling memperkuat. Gojek tidak menawarkan produk tunggal, melainkan ekosistem layanan terintegrasi yang mencakup GoRide, GoCar, GoFood, GoSend, GoPay, hingga terintegrasi dengan Tokopedia dalam ekosistem GoTo. Sebagai contoh, pengguna dapat menggunakan GoRide untuk bepergian, kemudian memesan GoFood setibanya di tujuan untuk melakukan pembayaran menggunakan GoPay dalam satu alur yang mulus. Insentif seperti GoPay Coin yang diperoleh dari transaksi di Tokopedia juga dapat digunakan kembali untuk membayar layanan transportasi atau pengantaran. Keterkaitan antar layanan ini menciptakan pengalaman lintas produk yang berkesinambungan. Pendekatan sistem produk terintegrasi ini menghasilkan lock-in efek yang kuat, di mana pengguna cenderung tetap dalam ekosistem Gojek karena seluruh kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi tanpa harus beralih ke platform lain. Semakin banyak layanan yang digunakan, semakin tinggi nilai yang dirasakan oleh pengguna, sekaligus semakin besar hambatan untuk berpindah ke kompetitor. Analisis selanjutnya yaitu pada kategori experience. Inovasi ini tidak akan bernilai maksimal apabila tidak dirasakan secara nyata oleh pengguna. Oleh karena itu, Gojek menaruh perhatian besar pada experience innovation, yaitu bagaimana pelanggan berinteraksi, merasakan manfaat, serta membangun hubungan emosional dengan layanan yang disediakan. Inovasi pada dimensi pengalaman ini mencakup service, channel, brand, dan customer engagement yang secara kolektif membentuk pengalaman pengguna yang aman, mudah, dan lebih ke personal. Kemudian aspek yang ketujuh yaitu service. Gojek melakukan inovasi layanan dengan menempatkan keamanan dan keamanan pengguna sebagai prioritas utama. Melalui fitur Gojek Shield, pengguna dapat membagikan perjalanan secara real-time kepada orang terdekat, serta mengakses tombol darurat dalam kondisi tertentu. Fitur ini secara langsung meningkatkan rasa aman, terutama bagi pengguna di perkotaan. Selain itu, Gojek mengembangkan Automated Help Center sebagai yang berbasis AI dan chatbot untuk menangani keluhan umum secara cepat dan instan. Pengguna tidak harus menunggu petugas untuk mendapatkan solusi. Pelayanan ini dilengkapi juga dengan sistem pelacakan pesanan secara real time. Penilaian dua arah antara pengguna dan mitra serta mekanisme perlindungan dan asuransi tertentu. Inovasi layanan ini membangun kepercayaan dan memastikan pengalaman pengguna tetap konsisten meskipun skala bisnisnya sangat besar. Kemudian aspek yang ke-8 yaitu channel. Gojek mengadopsi pendekatan mobile first, di mana seluruh layanan utama disalurkan melalui aplikasi digital tanpa proses manual atau ke kantor fisik. Strategi ini memungkinkan Gojek menjangkau jutaan pengguna secara cepat, efisien, dan scalable. Namun inovasi channel pada Gojek ini tidak berhenti di aplikasinya sendiri. Melalui GoPay, Gojek memperluas saluran distribusi ke platform pihak ketiga seperti Spotify, Google Play, bioskop, serta pembayaran kris di merchant offline. Dengan demikian, Gojek tidak hanya menjadi aplikasi layanan, tapi juga infrastruktur pembayaran digital yang hadir dalam kehidupan sehari-hari, bahkan di luar ekosistem aplikasinya. Kemudian aspek yang ke-9 yaitu brand. Gojek membangun brand yang sangat kuat dan mudah dikenali. Identitas visual jaket hijau, Mitra Driver telah menjadi simbol yang melekat di benak masyarakat. Lebih sekedar logo atau warna, Gojek memposisikan diri sebagai karya anak bangsa, sebuah brand lokal yang mampu bersaing di tingkat global. Komunikasi brand Gojek menggunakan bahasa yang dekat dengan masyarakat, seringkali memanfaatkan humor lokal, budaya populer, dan isu keseharian. Narasi brand yang tidak hanya menjual layanan, tapi juga nilai sosial seperti pemberdayaan UMKM, inklusi ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan mitra. Pendekatan ini menciptakan kedekatan emosional dan loyalitas yang kuat dari pengguna. Kemudian aspek yang terakhir yaitu customer engagement. Gojek menjaga keterlibatan pelanggan melalui pendekatan customer engagement berbasis data dan gamifikasi. Proses loyalitas GoClub dirancang menyerupai sistem permainan dengan level seperti anak sultan, juragan, dan seterusnya. Pengguna tidak hanya mengumpulkan poin, tapi juga memperoleh status sosial digital yang memberikan berbagai keistimewaan seperti prioritas layanan atau promo eksklusif. Selain itu, Gojek juga memanfaatkan personalisasi promo, notifikasi berbasis perilaku pengguna, serta rekomendasi layanan yang relevan. Strategi ini mendorong pengguna untuk terus berinteraksi dengan aplikasi, meningkatkan frekuensi pengguna, dan memperkuat hubungan jangka panjang antara pengguna dan platform. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada salah hilafnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.